What's up everyone? Surprisingly beberapa waktu yang lalu kita dapat DM nih dari salah satu listeners kita buat ngebahas suatu, dan mungkin ini bakal banyak yang relate sih. Let's talk more about this after this intro. Hai, welcome back to Kur Podcast. Back again buat yang pertama kali datang ke podcast ini, welcome. Kalian bisa streaming podcast ini di YouTube di @kurpodcast maupun di Spotify di @kurpodcast juga. Anyway, beberapa waktu yang lalu itu kita dapat DM dari salah satu listeners kita buat ngediscuss tentang situasi yang dihadapin. Sebenarnya tuh dia mungkin lagi butuh point of view ketiga ataupun point of view lain tentang situasi dia sih. Coba Civivi, boleh dibacain gak apa isi DM-nya? Oke, jadi aku terima DM ini lewat Instagramku ya. Hai, salam kenal. Boleh request buat podcast dengan topik lingkungan kerja toksik gak nih? Terus aku jawab, boleh dong. Ya kan? Boleh dong. Terus dia ngomong gini, karena aku juga minta ini kan Har, apa ya, elaborasi lah, maksudnya tuh gimana gitu, karena kan pengalaman orang beda-beda. Deskripsi Dia bilang, situasi dia lah. dia bilang, gini sambilan cerita kali ya, aku kerja di bidang kreatif, 1. Dan pastinya punya tim dong ya, 2. Oke. Kebetulan aku di bagian fotografi. Oke. Nah mungkin aku baru kerja hampir 1 tahun. Dan sisa rekan kerja aku udah ada ya 2 tahun bahkan 10 tahun. Jadi sebetulnya kayaknya agensinya ini udah lama deh kayaknya, ya kan? Oke. Oh. Kalau kita baca dari 10 situasinya tahun ya. Oke. Lama sih. 10 tahun lama lah, Iya. bidang kreatif kok. Agensi besar harusnya ini. Sometimes, iya kayaknya ya. Kayaknya soalnya kalau agensi kecil kayak baru-baru biasa 2 tahun gitu-gitu 2-3 ya. tahun, baru mulai sih Ya, 2-3 tahun. 10 tahun. Heeh. Sometimes aku disuruh-suruh nih Ci, kalau berdasarkan job desk ya Oke. pasti hanya foto dan edit foto dong ya, karena dia fotografer kan. Oke. Tapi lama-kelamaan jadi ngedesain, gambar mural, videographer, video editor juga. Ini aku gak ngetawain dia ya, karena banyak juga kerjaannya dia loh, yang ditambahin ke dia banyak banget. Padahal di tim aku tuh ada rekan-rekan yang memang khusus untuk desain, mural, Oke. dan video gitu. Jadi udah jelas gitu job desk-nya. Tapi Oke. gak tahu gimana, mereka tuh tiba-tiba aja suruh aku yang kerjakan semua. Dan sometimes mereka tuh cuma santai gitu loh, Ci. Kayak dia kesel banget. Terus dia ngomong gini, aku tuh udah speak up bahwa ini bukan bagian dari job desk aku. Tapi tetap aja mereka kayak bisa dibilang membodohi aku gitu gak sih? Gitu kira-kira. Membodohi ya. Oke. Ini Terus? point of view dia merasa dibodohi gitu. Gitu kira-kira. Nah terus aku bilang oke, aku akan diskusi untuk gimana ngebahasnya dari point of view yang berbeda gitu. Oke, bentar, aku mau Nah. nanya dulu nih. Ketika dia dikasih job desk tambahan nih, sebenarnya tuh dia dikasih arahan tertentu dari atasan dia, kalau misalnya memang, sekarang lo itu punya job desk tambahan nih, dan apakah dengan job desk tambahan itu dia mendapatkan benefit yang sesuai nggak dengan job desk dia? Nah itu aku juga gak nanya. Karena ya pertama kan kita bukan terapis ya. Tujuanku tuh sebetulnya bukan pengen membreakdown situasi dia secara khusus, tapi kayak secara general aja kita ngebahas gitu loh Har. Itulah kenapa gue gak go into the detail banget gitu. Tapi poinmu bagus banget sih. Dia Iya nggak, kan? apakah dia mendapatkan benefit yang sesuai sama apa yang dia kerjakan gitu kan? Iya. Kalau denger dari tone suratnya sih kayak enggak ya. Malah Soalnya dia lebih kayaknya ke emosi disuruh-suruh berapi-api gitu, kayak Heeh. kerjaan gue banyak, benefitnya gak ada kayak gitu. Soalnya mungkin kalau misalnya ya gue nggak tahu apakah ada, ya itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Apakah kemudian dia mendapatkan beban ditambah dengan benefit tambahan. benefit juga gitu kan gitu. Nah tapi kemudian kalau misalnya kita breakdown nih Har dari suratnya dia ya, ini kan kita memberikan point of view yang lain ya. Sebelum
Gini, sebenarnya kenapa aku ngajak kamu ngebahas topik ini, itu bukan untuk memberikan dia solusi apakah gue resign atau nggak resign, bukan. Apakah ini toxic atau nggak toxic, bukan. Tapi kayak lebih ke sebelum kita melabeli sesuatu toxic, apakah nggak sebaiknya kita berpikir dulu gitu, apa yang bisa gue lakukan akan situasi gue daripada kita sekedar melabeli aja gitu. Ngerti kan maksud gue? Oke. Ya, jadi gue tuh pengen memberikan dia bahan berpikir. Oke. Nah, itu tujuan gue ngajak lu nih diskusi di kali ini gitu. Jadi bagus nih dia, makanya dia mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya. Apakah dia merasa dibodohi itu karena dia nggak dapet benefit apa-apa juga tadi kan salah satu topiknya gitu. Nah, tapi juga misalnya nih Har, kita bedah sikon dia ya. Menurut lo dari suratnya dia kedengeran pengen resign nggak? Kalau dari gue ya, kayaknya sih enggak sih. Karena kan dia nggak ada tone kesana ya. Iya, karena kan sebenarnya yang dia sampaikan itu dia bukan gak suka sama kerjaannya, tapi dia kesel aja karena job desk dia yang bertambah, tapi rekan kerjanya itu gak ngerja apa-apa kan. Jadi ibaratkan kayak lu disuruh-suruh gitu lah. Lu kalau disuruh-suruh gitu terus kerjaan, ya bisa dibilang kasarnya kerjaan orang lain tuh dilempar ke lu kan. Jadi menurut aku kayak nggak pengen resign sih. Mungkin dia suka kayak sama dia suka kerjaannya. sama kerjaannya ya. Iya, mungkin dia suka sama kerjanya, cuman ada beberapa hal yang membuat dia tuh jadi merasa, oh kok lingkungan kerja dia kayak gini ya. Kenapa cuma dia yang kerja tapi rekan-rekan kerjanya itu nggak kerja. Kayak gitu. Dari yang gue lihat dari suratnya dia tuh kayaknya dia capable banget deh, ya nggak sih? Kayaknya kemampuannya tuh. Iya, makanya udah bisa udah bisa fotografi, video editing, foto editing, mural. Oh gila sih. Paket komplit sih. Paket komplit gitu, sehingga kayaknya dia bener-bener suka deh sama bidang kreatif ini. Nah itu yang gue apresiasi juga sih, kayaknya dia mengerjakan sesuatu yang dia suka, tapi kemudian dia pengen bertahan, tapi kok lingkungannya kok kayak gini, kayaknya gitu ya. Yang kita bisa lihat Dan dia kerjain loh. Itu menunjukkan gue apresiasi banget sih. Itu menunjukkan bahwasanya dia juga pengen belajar, pengen improve kan. Ya kalau enggak sih ya dia bodo amat aja, ngapain dia kerjain juga kan. Iya benar. Itulah kenapa gue pengen bahas sama lo, kayak karena kayak orang ini tuh pengen gimana caranya gue survive di sini gitu loh, kayak makanya gue pengen ngebantuin gitu. Dan tapi menurut lu nih Ki, menurut lu kalau misalnya lu di posisi dia, ketika orang lain memperlakukan lo kayak gitu, itu dianggap toksik gak sih? Kalau dari spesifik suratnya dia doang ya, kayak lu nggak kerja, gua doang yang kerja, hanya karena. Jadi gue sempet nanya sih, oh jadi kamu merasa ini adalah penjajahan senior kah? Gue nanya gitu. Penjajahan. Dia ngomong gini, bener sih gitu. Jadi kayaknya dia merasa terjajah gitu. Ada banyak hal yang bakal gue breakdown dulu sebelum gue menjudge bahwa manusia ini toksik gitu. Gimana jadi tuh? Kalau dari suratnya dia, gue merasa bahwa beban kerjanya yang toksik. Kalau gue baca, ngerti gak sih? Jadi sebelum gue ngejudge si A, B, C, D, E ini yang udah 2 tahun sampai 10 tahun ini toksik, gue merasa bahwa oh yang toksik buat dia sekarang tuh adalah workload-nya dulu gitu. Oh, jadi gue melihatnya gitu. Gue tuh pengen ngasih dia POV lain juga nih, bahwa jangan-jangan yang toxic itu bisa dibicarakan loh, bahwa workload-nya dulu, jangan manusianya dulu gitu. Karena kalau manusia kan kita bilang kan, selesaikan dulu masalahnya, jangan karakternya dulu gitu. Oh, jadi jadi kayak udah dibicarain ke senior, bukan senior. Udah dibicarain ke rekan kerjanya dulu gak sih bahwasanya itu workload dia tuh kebanyakan loh. Maksudnya udah dibicarain itu dulu gak sih? Identifikasi masalahnya tuh kan kayaknya workload-nya ya, kalau dari ceritanya dia gitu, kayak gue tuh capek loh, itu ngapain? Kayaknya ke situ ya. Tapi kemudian apakah, nah sebelum, kalau kamu nanya sama aku, menurutku itu toxic nggak? Kalau workload yang kebanyakan untuk menjudge itu toxic, kayaknya agak jauh ya, Har. Ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya, karena kan bisa aja mungkin rekan-rekan kerjanya itu pengen dia buat belajar kan. Kalau misalnya aku memposisikan diri aku jadi sebagai rekan kerjanya kan, bisa aja tujuan aku itu pengen kamu itu belajar, makanya aku kasih kamu workload berlebih. Iya, bisa juga company culture, kayak ya lu baru masuk lu belajar semua gitu kan. Cara training lah ya, jadi berikan cara training lah. Tapi tidak pernah dijelaskan secara
heart to Detail. heart gitu, sehingga dia merasa Heeh. kayak lu ongkang-ongkang kaki gue capek-capek kayak gini kayak gitu. Nah terus Heeh, heeh. jadi menurut gue kalau dari tahap workload Heeh. workload toxic ke kantor toxic tuh menurut gue levelnya banyak, Har. Oke. Jadi menurut gue nggak bisa dari workload yang kebanyakan terus kita langsung ngejudge kantor itu toxic. Kayaknya Terlalu tidak oversimplified. sesimpel itu. Heeh. Ya gitu. Nah makanya gue mau ngajak lu diskusi nih. Mhm. Kalau berdasarkan experience atau knowledge lu gitu, Mhm. menurut lu tuh untuk kemudian dari workload yang banyak ini bisa kemudian naik level ke kantor itu toxic gitu kan. Heeh. Menurut lo tuh apa aja sih yang harus dievaluasi untuk kemudian menyimpulkan bahwa kantor ini toxic buat gua gitu. Menurut aku toxic kalau misalnya ketika lo dikasih kerjaan yang bertumpuk, tapi benefit yang lo terima itu gak seimbang dengan workload lo. Itu ibaratkan lo, Jauh banget gitu ya. iya itu ibaratkan kerja rodi gitu loh, kerja paksa gitu. Jadi ya lo sengaja diberikan pekerjaan yang banyak tapi ya lo gak terima sesuai dengan apa yang lo kerjakan. Nah kadang ada orang yang memanfaatkan itu supaya untuk menghemat biaya perusahaan. Nah kalau sampai tujuannya seperti itu, menurut aku itu perusahaannya toksik. Oh, gue nangkep. Jadi bukan karena lo nya lambat atau bukan karena lo nya males, memang karena workloadnya dibandingkan jam kerjanya memang nggak seimbang. Betul. Gitu ya. Dan kadang itu ya. perusahaan itu menggunakan alasan itu untuk kepentingan mereka sendiri. Nah ketika seperti itu menurut aku baru bisa dibilang perusahaan itu toksik. Jadi kayak lu tuh bakti sosial ya. Kayak gitu kerja rodi lah, kerja rodi lah. Oke. Ya, itu salah satu ya. Itu juga bisa. Kalau menurut lu nih? Kalau gue ngelihatnya, kalau dari cerita dia, kayaknya dia nggak ada keluhan soal gaji nih, Har. Untuk anak tahun pertama nih, kan dia bilang dia baru 1 tahun nih. Soalnya dia nggak ada kayak udah gajinya dikit gitu. Dia nggak ada ngomong di situ kayak gitu. Dia nggak mention ya. Tapi gue nggak tahu apakah dia lupa aja gitu karena dia terlalu emosi kayak ini orang kayak gini. Siapa tahu dia terlalu emosi terus dia lupa mention soal lupa tadi ngomong soal gaji gitu. Bisa juga. Tapi ya itu benar, salah satu poin lu tuh menurut gue benar sih, ketika lu merasa bahwa ya kan kita kerja kan pasti mencari benefit balik ya, kalau misalnya entah itu koneksi temen atau ya duit. Kalau misalnya nggak semua ya tekor lah ya. Benar, gue setuju. Nah terus kalau menurut gue, kalau kan dia kayaknya masalahnya di people banget ya, kayak di manusia yang ada di dalamnya. Jadi lebih ke hubungan dengan rekan kerjanya sih kalau menurut aku sih. Yang kemudian membuat workloadnya tuh tambah berat ke hatinya gitu. Banyak orang kayak gitu lagi. Nah kalau gue ngelihatnya yang membuat orang toksik tuh ya, Har, biasanya kalau orang itu tuh perhitungan gimana tuh? Jadi sebetulnya kalau perhitungan tuh istilah simpelnya ya. Kalau istilah benernya tuh counting cards. Oke, gimana tuh? Jadi kayak ya tadi kayak ya gue kan orang lama gitu. Memanfaatkan status yang sebetulnya tidak profesional. Iya. Nanti kan ya kayak yang dia bilang kayak ya hanya karena lu kerja lama bukan berarti kerjaan lu jadi kerjaan gue dong, kan gak ada hubungannya gitu. Kan job desk-nya udah jelas gitu. Nah kalau memang orang-orang itu tuh kemudian counting cards-nya adalah menggunakan card-card yang tidak profesional, kayak misalnya senioritas atau kemudian kayak ya lu kan lebih jago, itu juga menurut gua nggak masuk loh. Iya. Lah lu ngapain di sini kalau iya ngapain dia di situ? Iya. Lu di sini. Ya mendingan kerjaan lu buat gua, gaji lu buat 2 dong ya, gitu dong mesti kan kayak gitu. Nah, menurut gua itu akan membuat kita merasa ya toxic. Ya makanya poinnya dia ada benernya juga sih, kayak dia merasa bahwa kok kayak gini. Tapi gue punya tapi nih. Ini PFL lain buat dia ya. Tapi kan sebetulnya dia kayak katamu tadi, dia belum meng-cross check loh. Apakah benar workload yang dikasih ke dia itu hanya karena senioritas? Ya kan? Dia kan ngomong kayak itu kan analisisnya dia nih. Karena mereka udah lama. Karena mungkin dia sendiri merasa inferior ya, anak baru gitu. Kayak dikasih semua ya udahlah gue terima. Tapi kok kayak gini gitu. Nah tapi kemudian kan dia bilang udah speak up nih. Nah tapi kemudian
Bentar, dia kita kan speak up-nya ke siapa? Ke rekan kerjanya atau ke atasan dia langsung? Nah itu, gua nggak nanya sih, dan ini Heeh, bener, ini akan jadi poin tambahan buat dia ya, kayak heeh. dia speak up-nya ke siapa gitu, apakah Iya. ke orang yang influensial atau hanya Ah, sekedar konfrontasional gitu kan, bener kan? iya kadang kan kalau Kalau misalnya misalnya kita kita bukan ngadu ya ceritanya, bukan lebih ke sharing ke atasan lah. Kadang kan atasan itu nggak bisa yang ngasih perintah gimana gitu kan. Ya cuman hmm, paling atasan lo ngedengerin, cuman paling dia suruh lo ngeberesin sendiri masalahnya apa. oh jadi kayak ini biasa lah lu beresin Iya, sendiri lah gitu ya, kayak heeh. peer to peernya tuh ini biasa lah Iya, gitu ya. iya. Makanya Nah tergantung gua ke nggak tahu siapa sih sih. dia ceritainnya. Apakah apakah dia speak up-nya tuh solutif gitu kan? Bisa Apakah juga. kemudian hanya curhat aja gitu kan? Benar-benar. Beda ya, kayak dia curhat ke kita nih kan nggak solutif ya sebenarnya. Kita kan cuman berusaha untuk mengubah cara pikirnya dia aja gitu, melihat situasinya gitu kan. Bener sih, itu juga jadi poin lebih, apakah kemudian dia mencari solusi gitu. Apakah speak up-nya tuh solutif gitu kan? Itu juga penting untuk dipikirkan gitu. Nah, terus ini juga menurut gua lu tadi bener sih lu ngomong kayak lu tuh kan lu kita ngomongin soal people ya. Itu kan pasti nggak lepas dari komunikasi dong. Yes, exactly. Nah, kayak kita selalu rame nih komunikasian nih. Ngomong itu tuh nggak sekedar ngomong gitu. Speak up tuh lu merasa speak up tuh lu sendiri. Gua punya beberapa poin yang mungkin lu bisa Introspeksi. Nah, introspeksi ya bener. Yang lu bisa introspeksi ke diri lu sendiri gitu. Pertama, apakah lu tuh speak up-nya clear gitu, komunikatif dan clear dan bertujuan, atau lu dropping hints? Oh iya iya Dropping iya hints tuh apa, iya iya. Ya ngode lah, kasih kode. Kode ya, kode. Main kode-kodean gitu kayak ya Kayak gimana pacaran aja itu. kode-kodean. Nah, ya itu kan juga ngeselin kan, pasif agresif kayak gitu loh. Nah, itu Aktivasi tuh lu dia. tuh komunikasinya tuh bener-bener clear kah? Speak up-nya tuh juga secara logis dan level headed kah atau pakai emosi gitu. Kalau pakai emosi udah pasti jelas kalah lah. Iya, Ya, iya, iya, maksud iya. gue secara emosional sana lebih tua dan lebih berpengalaman, lu lebih kecil dan lebih tidak berpengalaman, udah pasti emosinya Iya, iya. Dan tidak dan nggak tersalurkan dong. dan nggak manner juga sih kalau misalnya lo berkomunikasi Iya, secara emosi ke orang yang ibaratnya udah kerja lebih lama lah. Dan kayaknya ujung-ujungnya kerjaan lu lebih banyak lagi kayaknya. Iya, Bukan jatuhnya bukan yang nanti jadi ke menyelesaikan masalah. jadi benci. Nanti Iya, jatuhnya jadi iya, iya. benci. Nah, itu Jadi lebih dengki ya. lebih buruk lagi jatuhnya. Lebih negatif outcome lah ya. Iya. Terus juga lah itu tadi yang pertama tuh apakah lu tuh jelas. Heeh, Yang kedua, heeh. apakah lu tuh kalau lu berkomunikasi jangan melemparkan ancaman. Ancaman gimana tuh? Oh gitu loh Har. Itu tuh kan juga gak enak. Ngerti gak sih? Oh, dengarnya Kayak nggak enak ya? iya, bahkan kalau Heeh. misalnya ya maksudnya kan kayak oh cukup tahu kayak gitu tuh kan juga gak enak gitu loh Har. Maksud gue apa yang mau lu capai dengan kata-kata itu gitu. Heeh, heeh. Ngerti kan maksud gue? Enggak, Kan gak itu ada. malah nggak sopan nggak sih kalau kayak gitu? Iya, makanya ya tadi ini gue bukan menuduh orang ini Oh iya kayak iya gitu iya ya, iya. tapi Oke oke kemudian oke. ketika kita Ini kita berkomunikasi cuman tuh kita berasumsi situasinya tuh kayak gimana. kan banyak situasi nih, kita breakdown aja Nah, kita macam-macamnya berasumsi. gitu. Pertama, Heeh. jadi ada dropping hints, ada komunikasinya tuh gimana? Apakah dropping hints atau sananya dropping hints Iya. gitu kayak Iya iya ya iya. bisa lah ya, gitu loh kayak gitu-gitu. Semangat ya, itu kan juga ngeselin nih kayak apaan semangat, kan nggak bisa juga gitu. Atau sananya juga ya kamu kan baru, itu kan juga dropping hints. Iya iya iya. Itu kan juga pasif agresif, Iya. ngeselin memang. Nah makanya kayak gitu-gitu tuh kita bisa analisis lah, apakah dia melakukan ini atau dia threatening juga si seniornya, siapa tahu kayak ya kamu kan ngerti kan bos mau kamu kayak gimana, itu kan juga threatening gitu loh, kayak merasa terpojok gitu. Itu Rekannya juga merasa penting superior ketika lah. kita Rekan kerjanya tuh merasa dia superior karena udah lebih lama. itu juga penting. Nah terus Heeh. nah sama yang paling penting tuh ini, ketika lu berkomunikasi Heeh. apakah ini penting banget ya, apakah lu intentionally berusaha untuk menyakiti? Oh. Ini penting banget Oke ya. oke oke. Karena ketika lu datang untuk speak up, untuk klarifikasi, menyelesaikan Heeh. masalahnya, bahwa kan sebetulnya masalahnya kalau dari ceritanya dia workload-nya ya gitu. Iya 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 iya. Kayak gue nggak sanggup
Nah, berarti lu identifikasi dulu masalahnya. Lu ketidaksanggupan lu tiba antara workload dan waktu dan mungkin gaji juga kan, kita nggak bahas. Ya sekarang di sini lah, waktu dan workload dulu. Ya lu klarifikasi dulu, datang klarifikasi masalahnya. Dan selama intensi lu tuh bukan untuk menyakiti atau untuk menyerang karakternya, kayak lu tuh males-malesan, lu tuh jelek kerjaan lu gitu, atau sekedar kayak gua nggak sanggup, kalau lu punya waktu ya tolong ini kerjain gitu. Kan sebetulnya kan masalahnya di situ ya gitu, di komunikasi. Menurut gua kalau misalnya masalahnya tuh menurut gua bisa di based on data gitu. Jadi misalnya dia ngomong, oke, lu minta gue edit ini, kerjaan gue ini segini gitu misalnya. Nah, waktu gue segini. Berarti kan ada sekian yang harus orang lain yang kerjakan. Nah, menurut gue kalau lu datang untuk speak up itu, menurut gue sedikit sekali ruang untuk membantah. Bener. Ya kan? Maksud gue, ya lu based on data aja. Gue butuh waktu segini. Minggu kantor tutup nih. Gue gak mau kerja juga kan. Ya siapa yang mau kerja lah. Gitu. Nah, lu punya waktu, kerjaan lu workload tuh segini. Nah, berarti lu punya waktu segini, lu bisa bantu gue. Gitu. Jadi kayaknya kalau based on datang, jadi kalau speak up, klarifikasi untuk menyelesaikan masalahnya, sangat kecil ruang untuk kemudian orang itu menolak dengan alasan yang tidak profesional. Ngerti kan maksud gue? Kayak kan ada jam kerja gitu loh. Nah, makanya gue bilang kalau lu datang untuk klarifikasi itu intensinya harus untuk klarifikasi, jangan untuk menyerang karakternya. Asalkan tujuan lu jelas, hanya untuk ngebahas tentang masalah workload lu dan nggak bertujuan untuk menyakiti, ya kita nggak tahu ya rekan kerjaan kayak gimana ya. Asalkan nggak punya intensi itu ya gue rasa orang juga bakal ngedengerin lu dengan baik-baik. Orang juga pasti bakal ngerti. Orang akan respect juga, akan lebih nggak enak juga kayak, ternyata udah keterlaluan deh. Iya, kayaknya gue keterlaluan deh, gue kasih dia terlalu banyak job desk deh. Orang juga bisa tahu lah. Ya. Jadi itu menurut gue tuh penting banget kalau itu soal komunikasinya. Nah, kemudian poin yang lain lagi nih. Kemudian kalau misalnya level lain nih, level untuk naik lagi apa ke kantor ini toxic itu adalah ketika orang tuh menjatuhkan sih, Har. Menjatuhkan kayak gimana tuh? Jadi menjatuhkan yang kayak orang lihat lu sukses dan dia obviously unhappy, terus kayak berusaha untuk menjatuhkan aja, kayak kerjaan lu tuh di-delete misalnya. Atau kemudian dia ngomong ke bos lu kayak, oh ini kerjaan gua, kayak claiming kerjaannya bukan kerjaan dia gitu-gitu. Nah, kalau itu sih udah, ya itu karakter. Kalau itu udah manusianya. Kalau itu. Nah, kemudian kalau itu sih ya itu udah pasti toxic sih. Itu menurut aku toxic sih kalau kayak gitu. Karena kalau itu kan agak susah untuk being objektif ya, kayak karena jelas nih datanya ini kerjaan gua apa segala macam, tapi kalau dia claiming, overclaiming, ya itu kayaknya bisa lah untuk disebut itu bahwa kayak sirik sih, jealous. Sirik itu sedikit lebih kasar. Jealous lah. Jealous. Nah, tapi juga ini adalah momentum terakhir untuk mengubah cara pikir orang ini, semoga ya, terhadap situasi yang dihadapi ya. Poin terakhirku adalah kemungkinan ketika ini pengalaman gue ya, Har. Lu mungkin merasakan juga. Apa tuh? Lu sering gak sih ketika lu merasa bahwa judgment pertama lu terhadap orang itu biasanya salah, karena lu nggak mengenal orang itu cukup dalam. Bisa jadi. Apalagi karena dia baru 1 tahun kan? Itu dia. Bisa. Jadi kadang-kadang kita tuh udah terlanjur ngejudge orang dulu, mulai beli dia toxic gitu. Males nih orang, tua males gitu kan. Terus kita tuh udah jadi males untuk tahu bahwa jangan-jangan nih orang punya sesuatu di dalamnya yang kita nggak tahu, yang ternyata dia juga kerjakan gitu. Tapi apa yang kita lihat aja, siapa tahu dia kerjanya malam jam 12 sampai jam 8 pagi kan, kita nggak tahu gitu kan. Dan jangan-jangan memang intensi yang berikan kerjaan tambahan itu intensinya untuk supaya dia bisa belajar. Training. Iya. Nah makanya untuk orang ini berkembang dengan cepat gitu ya. Bisa jadi. Makanya kalau misalnya udah ada judgement dari awal dulu, aku rasa dia nggak bisa melihat sisi lainnya dari orang lain jadinya. Ngeblok pikirannya dulu gitu. Bener. Ya makanya ya ini poin terakhirku adalah empati sih. Jadi aku ngerti bahwa ini adalah poin kayak, it's too much gitu, kayak
apaan empati, gue udah menderita ngapain gue empati ke orang gitu. Tapi beneran deh, lu pasti juga ngerasain Har, ketika lu tahu bahwa orang ini tuh sebenarnya intensinya apa, lu setidaknya cari tahu dulu lah. Ketika lu tahu bahwa intensinya jelek, ya oke, lu daripada akan lebih firm sama kan? keputusan lu. Daripada menerka-nerka kan? Bener. Jangan-jangan ya orang misalnya going through a lot gitu. Yes. Misalnya dia udah overtime apa. Jadi ini adalah poin terakhir yang mungkin akan paling impactful ya ke bagaimana dia memandang situasi kantornya gitu. Jangan-jangan orang-orang yang udah lebih senior ini tuh, ya tadi kayak kamu bilang dia punya intensi lain gitu, bahkan intensinya baik, atau memang they have something you don't know gitu. Iya. Kalau dari aku mungkin untuk kamu bisa coba mikirin lagi sih, sebenarnya alasan kamu masih ingin bertahan di tempat kerja kamu sekarang itu apa? Kalau misalnya apa yang membuat kamu bertahan itu lebih besar dibandingkan masalah workload itu, menurut aku masalah workload itu bisa dibicarakan baik-baik sama rekan kerja ataupun atasan kali ya. Nah, kalau misalnya kamu ngebicarainnya baik-baik, menurut aku sih mereka juga bakal nge-respect saran dari kamu. Etos kerjanya juga bagus juga kok, dia menyelesaikan semuanya, pasti dihargain lah. Iya, mereka juga bakal ngehargain lah pendapat kamu kalau misalnya memang kerjanya itu kebanyakan. Nah, tapi kalau misalnya setelah dibicarain dan hasilnya tidak sesuai dengan kamu inginkan, ya kamu tahu kira-kira kamu harus ngapain. Kayak gitu sih. Bener sih, aku setuju. Makanya tadi yang poin-poin yang kita kasih itu bukan untuk menghakimi bahwa kamu kayak gini gitu ya, tapi itu tadi sekedar brainstorming kita apa yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan atasanmu. Bener gak sih? Kayak atasan kan pasti lebih punya horizon dan perspektif yang lebih luas dan lebih objektif gitu. Jadi kemungkinan bisa jadi itu yang dia pikirkan. Nah, supaya kamu juga ikut memikirkan itu, jadi kita kasih dulu bahan berpikirnya gitu. Dan itu tujuan kita sih brainstorming ini. Semoga ya membantu ya. Kita nggak menyimpulkan apakah oke Ci, jadi aku harus resign nggak? Loh, ke situ. Enggak, belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Terus jadi apakah kemudian jadi orang-orang yang toksik nggak sih? Loh, nggak tahu. Belum karena tahu, kan kamu yang tentu. menghadapinya. Benar. Kamu yang ada di situ, kita nggak pernah tahu rasanya jadi kamu. Jadi kamu coba brainstorming sama dirimu coba sendiri pertimbangin juga lagi kita. lah. Coba pertimbangin lagi lah alasan yang membuat kamu bertahan sama kondisi lingkungan sekitarnya. Dan kalau misalnya memang itu enggak kondusif menurut kamu dan gak beneficial, ya kamu tahu lah harus ngapain gitu. Yep. Anyway, thank you banget buat kamu yang udah mau nge-DM kita buat dibahas cerita kamu. Thank you. Dan mungkin buat listeners lainnya yang mungkin juga mau sharing nih tentang cerita-cerita ataupun keresahan kalian sendiri, jangan sungkan buat kontak kita ataupun nge-DM TVV. Dan atau komen di YouTube. Ya, boleh banget. Dan kalau misalnya hal itu bisa untuk kita bahas, kita coba bakal ngulik lebih dalam di podcast ini. Bener? Yep. Oke, mungkin itu aja buat episode kali ini dan see you in the next episode. Bye-bye. Bye. In love.